Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Apa kabar sahabat FB dan sahabat HNI dimanapun berada? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Nah, pagi-pagi kita mau menyapa-nyapa teman-teman ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan Allah kesehatan dan juga diberikan Allah rezeki dan usia yang berkah dan bahagia dunia akhirat. Nah, pada pagi hari ini BC HNI Subuh Salam, alhamdulillah hari ini di tanggal 3 Agustus ya, kita kedatangan produk yang banyak, Masya Allah luar biasa ya. Nah, jadi sudah siap untuk bisa melayani sahabat villa dimanapun berada. Yang mau membuka halal mat silahkan, dan juga yang mau order kemarin nih sempat tertunda, barang kita datang di tanggal 1 Agustus, tepatnya di hari Ahad, langsung habis, dan Senin sempat kosong. Dan alhamdulillah hari ini sudah datang produk yang banyak. Yang sudah ngorder kemarin ditunda, hari ini bisa belanja lagi. Nah, lihat ini produk sempat kosong. Nah, habis ya. MHS di sini tempatnya sudah habis, susu, kopi ya, pada udah kosong-kosong. Nah, padahal hari Ahad sudah sampai barang, langsung diorder di tas 1 Agustus. Nah, sekarang di 3 Agustus sudah ready kembali. Alhamdulillah, semoga berkah. Nah, pada pagi hari ini saya ingin berbagi sedikit tausi ya. Nah, kita kan harus saling mengingatkan ya, saling mengingatkan sesama agar terus bisa lebih baik lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, hari ini saya mendapatkan alhamdulillah ilmu tentang materi tingkatan rezeki. Nah, teman-teman sekalian, tingkatan rezeki kita sebagai seorang hamba itu yang pertama itu ya. Yang pertama, sebelumnya kita kan terkadang tidak salah kaprah di dalam menyikapi kata rezeki. Terkadang kita selalu mengatakan rezeki itu adalah harta, rezeki itu adalah pemberian-pemberian yang kita terima gitu. Nah, ternyata rezeki itu bukan hanya sekedar itu. Rezeki yang harus kita banyak bersyukur itu adalah rezeki di saat Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini ada tingkatan rezeki ya. Yang pertama, rezeki yang paling rendah. Nah, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Nah, harta adalah rezeki yang paling rendah. Karena apapun ceritanya, apabila kita dalam kondisi yang kurang sehat ya, atau kita dalam kondisi yang tidak bahagia hatinya gitu, harta itu nggak ada gunanya gitu. Harta itu nggak bisa membuat kita menjadi orang yang bahagia gitu. Tapi harta yang kita dapati apabila ingin menjadikan harta itu menjadi rezeki yang tertinggi, maka harta itu harus diberikan bagaimana bisa membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Nah, jadi rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Yang kedua adalah rezeki yang tinggi. Rezeki yang tinggi itu adalah kesehatan. Nah, ini dia. Rezeki yang tinggi itu adalah kesehatan. Kenapa disebut rezeki yang tinggi itu adalah kesehatan? Karena harta yang banyak pun kalau tidak sehat, maka harta itu hanya dihabiskan untuk membiayai kesehatan. Nah, maka dikatakan rezeki yang tinggi itu adalah kesehatan. Maka perbanyaklah bersyukur apabila hari ini Allah memberikan kita kesehatan. Nah, rasa syukur sebagai seorang hamba di saat Allah memberikan kesehatan, yang paling utama itu adalah bagaimana ya, yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kesehatan itu untuk bisa memperbanyak ibadah. Jadi tidak ada alasan lagi, aduh lemas sekali nggak sanggup sholat tahajud, aduh lemas sekali nggak sanggup tilawah, aduh lemas sekali nggak sanggup untuk sholat rawatib gitu ya, atau aduh lemas sekali nggak sanggup untuk
sholat duha gitu. Nah, jadi dengan kesehatan yang Allah berikan, maka segera disyukuri gitu. Segera disyukuri dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Ya, bagaimana kita beraktivitas di jalan dakwah gitu, bagaimana kita mensyiarkan kebaikan-kebaikan kepada umat gitu. Nah, kesehatan itu dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Nah, itu tanda syukur kita kepada Allah. Nah, yang ketiga, tingkatan rezeki yang ketiga. Tingkatan rezeki yang ketiga itu adalah ya, rezeki yang utama adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, kita mau sehebat apapun kita pada hari ini ya, kalau anak kita belum bisa soleh dan soleha, maka kita termasuk belum mendapatkan rezeki yang utama. Jadi rezeki yang utama itu adalah bagaimana sekarang kita berpikir bagaimana anak-anak kita hantarkan ke tempat-tempat di lingkungan-lingkungan yang dimana lingkungan itu adalah komunitas-komunitas orang yang soleh dan soleha. Lingkungan itu adalah lingkungan yang mendukung anak kita untuk bisa lebih baik lagi dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang hamba. Jadi rezeki yang utama itu adalah anak-anak yang soleha. Anak-anak yang soleh dan soleha itu bisa membawa kepada membawa kepada kebahagiaan kita gitu. Kenapa? Karena bukan hanya di dunia bahkan kita bahagia mendapatkan anak soleh dan soleha, tapi sampai ke surganya Allah loh kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu dia. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya yaitu rezeki ya. Nah, tadi rezeki yang paling rendah, rezeki tinggi, rezeki utama. Nah, rezeki apa nih yang patut disyukuri, yang luar biasa, yang tingkatannya itu nggak ada bandingannya, yaitu adalah bila kita bisa mengakhiri kehidupan dengan husnul khotimah. Saya merinding kalau menyebut kata husnul khotimah ya. Karena husnul khotimah itu adalah rezeki yang sangat disyukuri sekali. Allah bisa ridho sehingga kita bisa mengakhiri kehidupan kita di buminya ini dengan husnul khotimah. Jadi untuk mencapai husnul khotimah itu kita hanya membutuhkan ridhonya Allah. Nah, sekarang kita cari tahu aja apa-apa yang Allah ridho gitu. Dan waktu kita masih di dunia ini, untuk mempersiapkan husnul khotimah, kita mencari apa-apa yang Allah ridho. Apakah Allah ridho dengan makanan kita? Apakah Allah ridho dengan apa yang kita dapati? Apakah Allah ridho dengan harta yang kita miliki? Apakah Allah ridho dengan cara kita mendidik anak? Apakah Allah ridho dengan cara kita berusaha bergaul? Apakah Allah ridho dengan cara kita di dalam berusaha bekerja gitu. Nah, semuanya ya kita ini kita evaluasi gitu, dan kita minta izin kepada Allah setiap apapun yang kita lakukan dengan basmalah. Semoga Allah ridho gitu, semoga Allah ridho dengan ibadah-ibadah yang hari ini atau aktivitas yang kita jalani pada hari ini. Aktivitas seorang muslim itu semuanya adalah merupakan keberuntungan ya. Jadi seorang muslim itu di dalam melakukan ibadah, melakukan aktivitas itu adalah beruntung apabila semua diniatkan karena Allah. Apabila semua diniatkan karena Allah, dimulai dengan basmalah, lalu diakhiri dengan rasa syukur kepada Allah dengan hamdalah. Jadi untuk itu sahabat filah sekalian, saya ulangi kembali, rezeki yang rendah itu adalah harta. Harta yang kita cari di muka bumi ini dengan susah payah siang dan malam. Apabila itu tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itu yang paling rendah gitu. Itu yang paling rendah. Hanya ada kesia-siaan. Membangun rumah sebesar apapun, kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk umat, hanya untuk diri pribadi, hanya untuk jadi pajangan, hanya untuk dinikmati sendiri gitu ya, itu nggak ada artinya, itu sia-sia gitu. Nah, sebagai seorang muslim, apapun yang semestinya dia miliki, maka itu harus dipikirkan bagaimana agar masa penghisapannya itu tidak terlalu berat. Maka harta yang dimiliki itu memang harus betul-betul dimanfaatkan untuk umat. Jadi tidak terasa sekali di saat berhadapan dengan Allah, kita harus banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, untuk apa harta itu, dari mana, dan untuk apa harta itu di saat kita masa hidup kita. Maka untuk itu rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Jadi harta itu apapun yang kita miliki hari ini memang betul-betul sudah kita pikirkan itu bisa bermanfaat bagi umat. Jadi bukan hanya sekadar
harta yang hanya sekedar dinikmati sendiri ya. Oke, yang kedua adalah rezeki yang tinggi, itu ada kesehatan. Maka saya katakan sekali lagi, harta sebanyak apapun gitu ya, apabila tidak sehat, maka harta itu hanya dihabiskan untuk membiayai kesehatan. Jadi disyukuri gitu, disyukuri di saat Allah berikan kita kesehatan dengan cara memperbanyak ibadah. Nah, rezeki yang utama itu adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Maka untuk hari ini, kalau saya suka mengamati keadaan ya. Hari ini anak-anak kita, mau sebaik apapun di rumah, hari ini kita didik. Apabila di lingkungan di luarnya, kita tidak memberikan komunitas yang baik buat dia, kita tidak melihat siapa temannya, kita tidak memperhatikan kemana dia pergi, ya, kita akan menjadi orang yang akan menyesal nantinya. Dan bahkan di komunitasnya juga, walaupun dia di rumah, di dalam kamar dia kunci, kalau kita tidak tahu komunitas dia di luar, bisa jadi dia bermain HP dengan komunitas dia yang di luar, dan kita bisa jadi kebablasan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan HP yang dia pegang itu. Nah, maka untuk itu komunitas yang paling penting yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, karena itu adalah merupakan rezeki yang utama, adalah mengantarkannya pada komunitas-komunitas yang dimana di dalamnya itu selalu membicarakan tentang Allah. Bagaimana selalu menuntut ilmu, bagaimana komunitas itu saling memotivasi untuk kebaikan. Maka untuk itu saya katakan sekali lagi, lingkungan itu sangat penting sekali buat anak kita untuk bisa menjadi anak soleh dan soleha. Organisasi-organisasi keislaman yang benar gitu, yang mengantarkan dia kepada kepemimpinan, kemandirian, itu sangat penting sekali. Maka untuk itu kejar rezeki utama ini, bagaimana anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Dan yang terakhir adalah rezeki yang dahsyat ya, rezeki yang patut sangat disyukuri. Tadi rezeki rendah, rezeki tinggi, rezeki utama, dan rezeki yang paling patut untuk disyukuri adalah mengakhiri kehidupan dengan husnul khotimah. Ya, sahabat filah, untuk mencapai husnul khotimah, kita harus mencari tahu bagaimana caranya. Tentunya hanya satu kata, kita bisa mengakhiri dengan husnul khotimah, yaitu di saat Allah meridhoi kita. Ridhonya Allah. Bagaimana cara Allah meridhoi kita? Maka di saat menjalani kehidupan di dunia ini, ya, semua aktivitas kita dalam rangka mengejarnya ridhonya Allah. Ridhonya Allah, apapun dia hanya ridho Allah. Yang untuk mengakhiri kehidupan kita husnul khotimah, impian terbesar kita adalah ridhonya Allah, yaitu husnul khotimah ya. Jadi mau apapun hari ini kita lakukan, mulai dengan basmalah, niatkan hanya karena Allah, akhiri dengan rasa syukur, rasa tawakal, dan hamdalah. Nah, sahabat, terima kasih atas perhatiannya di pagi hari. Saya sudah live untuk menyampaikan tausiah ini, karena bagi saya baru mendapatkan ilmu ini di sebuah hari setelah tilawah dan alamat surat. Saya buka sedikit HP, lalu Allah kasih saya ilmu ini gitu ya. Ilmu ini saya lihat, lalu saya ingin mengembangkannya. Kenapa? Saya ingin terus menanam amal jariah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita juga sama-sama bisa mengamalin saya yang bicara pada hari ini, sahabat yang mendengarkan pada hari ini. Sama-sama kita mencoba untuk memperkuat diri kita untuk bisa mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khotimah dan tidak kebabalasan memahami rezeki itu hanya seputar dari harta dan pemberian yang kita dapati gitu ya, atau dari apa yang hari ini kita kerjakan lalu kita dapat hasilnya. Bukan hanya sekedar itu adalah rezeki yang paling rendah. Harta bisa menjadi rezeki yang paling luar biasa, bahkan mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khotimah apabila harta itu bisa dibawa kepada kemaslahatan bagi umat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.